Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara menjaga kesehatan menurut sunnah yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dan teladan dalam setiap aspek kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan berbagai hal dalam kehidupan. Salah satunya adalah perihal kesehatan, dan beliau merupakan manusia yang paling baik dalam menjaga kesehatan. Penyembuhan seseorang dari sakit adalah mutlak kekuasaan Allah, bukan kekuasaan manusia. Karena penyakit datang dari Allah, pasti Allah akan menurunkan obatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika mencari pengobatan alternatif, jangan sampai seseorang terjerumus kepada kemaksiatan atau kesyirikan, tetapi yang harus dibenarkan oleh syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan obatnya di segala yang diharamkan terhadap kalian. Hadis riwayat Tabrani. Setiap manusia tentu pernah merasakan sakit. Ketika diserang penyakit, satu-satunya cara untuk mendapatkan kesembuhan adalah dengan melakukan pengobatan. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa sahabatnya yang sakit. Kemudian beliau pun menganjurkan beberapa pengobatan agar mereka segera sehat. Termuat dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mafhumnya, kesembuhan ada dalam 3 perkara: meminum madu, berbekam dengan gelas, dan bakaran api. Tetapi aku melarang umatku melakukan pembakaran dari besi. Berikut beberapa cara pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan cara menjaga kesehatan menurut sunnah yang luar biasa. Pertama, kompres dengan air. Ketika menderita sakit panas atau demam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan diobati dengan kompres dengan air. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas demam itu berasal dari didihan api neraka jahanam. Karena itu, dinginkan panasnya dengan air. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, ruqyah. Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang budak perempuan berada di rumah Ummu Salamah. Wajah budak itu terdapat bercak hitam, sisa perubahan warna kulit. Beliau bersabda, dia terkena penyakit karena pandangan mata hasud. Maka mintakanlah bacaan ruqyah baginya. Beliau bermaksud agar kulit wajah budak tersebut kuning kembali. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha juga berkisah, jika mereka sakit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca muawwizat atau surah Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkannya atau mengusap wajah dan tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, berbekam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sesuatu yang kalian gunakan untuk berobat adalah hijamah atau bekam. Hadis riwayat Ahmad.
Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau racun atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Toksin atau racun adalah endapan racun atau zat kimia yang tidak bisa diurai oleh tubuh. Darah kotor adalah darah yang mengandung toksin atau darah statis yang menyumbat peredaran darah, sehingga sistem peredarannya tidak lancar. Timbunan racun dalam darah sedikit demi sedikit akan mengganggu kesehatan, baik fisik maupun mental. Akibatnya, badan terasa lesu, murung, resah, linu, pusing, dan senantiasa merasa kurang sehat, cepat bosan, dan cepat naik pitam. Ditambah lagi dengan angin yang suka dikeluarkan dari dalam tubuh. Akibatnya, tubuh mudah terkena jangkitan penyakit, mulai dari penyakit ringan, sampai influenza, sampai dengan penyakit degeneratif seperti stroke, darah tinggi, kanker, diabetes, bahkan sampai gangguan kejiwaan. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram, beliau dibekam di bagian kepalanya karena merasa sakit di bagian tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang penghasilan seorang pembekam. Dia menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Beliau dibekam oleh Abu Thaibah, diberi 2 sok makanan dan berbicara kepada keluarganya. Lalu mereka mengurangi sebagian dari pajaknya. Kemudian beliau bersabda, sebaik-baik obat yang kamu gunakan adalah berbekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara manfaat berbekam adalah mengeluarkan darah kotor, meringankan tubuh, menajamkan penglihatan, menghilangkan berbagai macam penyakit. Keempat, minum madu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkisah, seorang laki-laki menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kondisi saudaranya yang sakit perut atau diare. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah dia minum madu." Lalu dia kembali menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berujar, "Wahai Rasulullah, saya sudah memberi madu, namun malah bertambah diare." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Beri dia minum madu." Sahabat itu lagi-lagi menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya sudah memberinya madu lagi, namun malah bertambah diare." Rasulullah pun bersabda, "Allah itu benar dan perut saudaramu sudah bohong. Berikanlah dia madu." Sahabat tersebut kembali memberikan madu dan saudaranya pun sembuh. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara manfaat madu adalah antibakteri, anti radang, antioksidan. Madu menyehatkan gigi dan gusi, memutihkan gigi, mengobati sariawan dan gangguan mulut lainnya, mengobati diabetes, mencegah terjadinya radang usus besar, mah dan tukak lambung, membersihkan liver, memperlancar buang air kecil, dan lain-lain. Cara kelima, minum habatus sauda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada habatus sauda atau jintan hitam itu terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa manfaat habatus sauda antara lain antioksidan, anti radang, anti alergi, mengobati gangguan pencernaan, melawan kanker, memperkuat imunitas tubuh, meningkatkan memori dan konsentrasi, meningkatkan bioaktivitas hormon, menetralkan toksin, mengatasi susah tidur dan stres, suplemen nutrisi, dan lain-lain. Cara keenam, minum air Zam-Zam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sesungguhnya Zam-Zam ini air yang sangat diberkahi. Ia adalah makanan yang mengandung gizi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambahkan, air Zam-Zam bermanfaat untuk apa saja yang diniatkan ketika meminumnya. Jika engkau minum dengan maksud agar sembuh dari penyakitmu, maka Allah mengenyangkan engkau. Jika engkau meminumnya agar hilang rasa hausmu, maka Allah akan menghilangkan dahagamu itu. Ia adalah air tekanan tumit Jibril.
Minuman dari Allah untuk Ismail. Hadis riwayat Daraqutni, Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Cara ketujuh, zaitun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakan sebagai minyak rambut, karena minyak zaitun dibuat dari pohon yang penuh berkah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Di antara manfaat zaitun antara lain mengurangi kolesterol berbahaya tanpa mengurangi kandungan kolesterol yang bermanfaat, mengurangi risiko penyumbatan dan penebalan pembuluh darah, melindungi dari serangan kanker, dan lain-lain. Cara ke-8, talbinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talbinah melegakan sanubari orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan. Talbinah adalah air rebusan biji gandum yang nilai gizinya lebih banyak dari tepung gandum. Talbinah baik untuk orang yang terkena penyakit syaraf dan gangguan kejiwaan. Bahkan dengan kandungan beta-glukannya dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Juga karena kandungan magnesiumnya yang tinggi sangat baik untuk mereka yang mempunyai penyakit jantung. Talbinah membantu mengobati semua gangguan pada lambung. Cara ke-9, kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang makan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, maka tak akan mencelakainya racun dan sihir di hari itu. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Manfaat kurma antara lain mencegah penyerapan kolesterol LDR dalam usus, melancarkan buang air besar, dan mencegah konstipasi. Kurma mengandung antioksidan, antiinfeksi, antiinflamasi, dan antihemoragik. Menjaga kesehatan mata dan kulit. Kalium dalam kurma adalah komponen penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengendalikan denyut jantung dan tekanan darah, sehingga memberikan perlindungan terhadap penyakit jantung koroner dan stroke, dan masih banyak manfaat lainnya. Cara selanjutnya, sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penghapus dosa dan pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika melakukan sholat tahajud secara rutin, benar gerakannya, ikhlas dan khusyuk, niscaya dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala akan terbebas dari penyakit infeksi dan kanker, menjadikan tubuh bugar dan bersemangat, serta terhindar dari penyakit punggung pada usia tua. Dr. Abdul Hamid Diab dan Dr. Al-Qurquz mengungkapkan bahwa sholat malam atau sholat tahajud dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga tidak mudah terkena penyakit, akan menenangkan hati dari segala kegundahan dan kegelisahan hidup yang dialami. Memiliki kandungan aspek meditasi dan relaksasi yang cukup besar, dan memiliki pengaruh terhadap kejiwaan yang dapat digunakan sebagai strategi penanggulangan adaptif pereda stres. Cara selanjutnya, puasa sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 184. Puasa menjaga kesehatan pencernaan, perbaikan tubuh dan otak, menyehatkan jantung, menurunkan berat badan, memelihara kesehatan jiwa, meredakan sakit, dan lain-lain. Cara selanjutnya, yakni menjaga kebersihan tubuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, fitrah ada 5 atau 5 perkara dari fitrah: berkhitan, menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan menipiskan kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Cara selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga lingkungan dari sumber penyakit, misalnya karantina untuk penderita wabah, melarang urinasi pada air yang tenang atau tidak mengalir, dan lain-lain. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutuplah tempat-tempat makanan, tempat-tempat minuman, karena sesungguhnya di dalam setahun ada sebuah malam yang turun di dalamnya wabah penyakit. Tidak ia melewati sebuah tempat makanan atau minuman yang tidak tertutup, atau tidak ada penghalang di atasnya, melainkan turun di dalamnya dari wabah penyakit tersebut." Hadis riwayat Muslim. Cara makan yang baik sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Pastikan makanan yang didapatkan adalah halal dan baik, serta tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Makanlah sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mencuci kedua tangan sebelum makan. Makan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan dengan tempo yang sedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi lambungnya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Semoga bermanfaat.